Nah, saat ini di CSI saya melihat kepada figur pimpinan kita di CSI, di mana beliau mengawali semua dari bawah dan bisa menjadi inspirasi buat saya untuk bisa terus lebih maju dan berkembang dalam penugasan-penugasan saya. Apa yang Pak Yusak sukai dari bisnis kerjaan sekarang? Ya, tadi saya bilang ya, saya suka karena dengan kerjaan saat ini saya bisa tahu banyak tentang daerah-daerah di Indonesia, tentang budaya di Indonesia. Kunci kesuksesan buat generasi muda sendiri nih, coba bisa bisa dijelasin nggak? Kunci kesuksesan buat generasi muda, saya selalu merasa muda ya, saya menolak tua gitu, makanya saya tetap jaga fisik untuk bisa tetap tampil baik. Nah, Selamat datang di Pos 2, program baru, acara podcast yang menghadirkan kisah inspiratif dan juga inovatif dari narasumber yang sangat berpengalaman di bidang keamanan. Nah, untuk hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sudah cukup berpengalaman di bidang keamanan, yaitu Pak Yusak. Selamat sore Pak Yusak. Selamat sore. Oke, Pak Yusak, kita ngobrol-ngobrol nih. Ya. Berbagai cerita tentang pengalaman dan juga perjalanan apa aja sih yang sudah Pak Yusak lalui. Latar belakangnya Pak Yusak sendiri apa sih Pak? Latar belakangnya satpam. Oke. Memang menggeluti bidang kesatpaman ini dari awal. Dari sejak selesai sekolah, kemudian ada beberapa pekerjaan sampai akhirnya mulai masuk di bidang kesatpaman. Oke. Apa nih yang memotivasi Pak Yusak sehingga Bapak bisa terjun ke bidang keamanan? Awalnya yang memotivasi saya ya butuh kerja. Butuh kerja. Karena saya yakin nggak ada anak sekolah SD itu yang cita-citanya jadi satpam. Ya. Tapi seiring dengan waktu, ya saya menggeluti bidang ini dengan serius. Oke. Terus pengalaman apa nih yang Pak Yusak pernah rasakan nih dari segi baik dan buruknya di dunia keamanan? Baik dan buruknya ya. Baiknya ya dengan pekerjaan saya sebagai satpam di dunia pengamanan seperti ini, saya bisa jalan-jalan. Saya bilangnya jalan-jalan lah ke wilayah-wilayah Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri dalam rangka penugasan, dan saya juga bisa kenal orang-orang dengan latar belakang istimewa saat menjalani penugasan. Oke, biasanya ada tantangan-tantangan nggak sih yang selama ini dirasain? Tantangannya selalu ada ya Pak ya. Jadi buat saya setiap kali saya menerima kepercayaan untuk penugasan dan tanggung jawab baru dari pimpinan dan perusahaan, itu merupakan tantangan baru buat saya. Jadi selalu ada tantangan baru buat penugasan saya. Oke, apa yang Pak Yusak sukai dari bisnis kerjaan sekarang? Ya, tadi saya bilang ya, saya suka karena dengan kerjaan saat ini saya bisa tahu banyak tentang daerah-daerah di Indonesia, tentang budaya di Indonesia, dan juga kenal dengan orang-orang yang istimewa dalam bidang ini, juga bisa mengerti kondisi-kondisi tertentu yang spesifik dari perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan. Oke, kalau dilihat kan tadi berbagi pengalamannya seru ini. Pak Yusak sendiri inspirasi dari sosok siapa sih Pak bisa menggeluti rutin usaha ini Pak? Banyak ya, kalau inspirasi sudah pasti saya akan melihat orang yang sudah lebih dulu sukses dari saya. Di antaranya ya pimpinan-pimpinan saya. Nah, saat ini di CSI saya melihat kepada figur pimpinan kita di CSI, di mana beliau mengawali semua dari bawah dan
bisa menjadi inspirasi buat saya untuk bisa terus lebih maju dan berkembang dalam penugasan-penugasan saya. Oke. Sebelumnya terjun di dunia keamanan, pernah nggak Pak Yusak profesinya lain dari keamanan? Dan kenapa akhirnya bisa terus nih? Karena kan kalau dilihat dari background-nya kan sudah bertahun-tahun nih pengalaman di dunia keamanan. Bisa diceritain nggak? Iya, di dunia pengamanan ini sudah sekitar 20 tahun dan sebelumnya memang banyak pekerjaan yang sudah saya jalani. Dan kalau dibilang masa kecil saya bukan masa kecil yang enak untuk diceritakan, saya bukan berlatar belakang dari keluarga yang serba ada, serba mencukupi, sehingga dengan kondisi itu saya mencukupi kehidupan saya. Dan kerjaan-kerjaan lainnya sudah pernah saya jalanin, mulai dari tenaga buruh kasar, helper, kemudian saya pernah jualan koran, saya pernah jadi orang yang mungut-mungutin bola di lapangan tenis dan lapangan golf, dan pernah juga karena duitnya lumayan, waktu itu pernah ikut teman juga jadi penagih hutang gitu. Jadi dan akhirnya saya bisa ketemu dengan profesi yang saat ini saya geluti. Walaupun itu bukan pilihan utama saya untuk jadi satpam, tapi karena saya sudah masuk ke dalam dunia ini, mau nggak mau ya saya jadikan profesional dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan lain-lainnya. Kalau orang bilang nasi sudah menjadi bubur, ya bubur juga kan tetap enak dengan kasih ayam suwir, cakwe, sambal, kacang, dan lain-lainnya. Gitulah kira-kira. Oke. Boleh juga sedikit ceritakan dari pengalaman di bidang keamanan ini Pak Yusak, sebelum di CS ini bisa dijelasin nggak runutan karirnya di mana aja gitu? Iya, sebelum di CSI saya juga bekerja di salah satu perusahaan jasa keamanan swasta, dan penugasan saya cukup bervariasi, mulai dari perusahaan migas, tambang, banking, retail, kemudian kegiatan-kegiatan pengawalan khusus gitu ya, untuk barang, jasa, dan orang. Jadi itu yang tadi saya bilang, karena saya sudah masuk di dalam dunia bisnis ini, ya akhirnya saya putuskan untuk jadi serius untuk menjalani ini. Gitu kira-kira. Oke, kalau mimpi besar Pak Yusak sendiri apa nih Pak? Mimpi besar saya gitu ya, saya mungkin orang bilang muluk-muluk ya, terlalu jauh, tapi saya punya mimpi untuk banyak berbagi sama teman-teman saya, sama dalam tanda kutip junior-junior saya yang ada di dalam kegiatan-kegiatan ini. Jadi mau berbagilah saya, bukan mau menggurui, tapi mau berbagi apa yang saya tahu, apa yang pernah saya kuasai, supaya bisa jadi manfaat buat orang lain yang juga ada dalam bisnis. Wah, bagus ya. Dan ini menarik Pak untuk dibahas lebih dalam lagi. Saya pengen tahu nih Pak, momen yang paling berkesan itu selama menjadi ahli di bidang keamanan dan spesialis apa nih? Kalau dibilang ahli juga enggak juga ya, tapi dari apa yang saya tahu ya, bersyukur selama ini bisa jadi hal baik buat teman-teman. Tapi kalau ditanya yang berkesan gitu, buat saya selalu berkesan. Kenapa selalu berkesan? Karena setiap kali saya menerima kepercayaan untuk tugas dan tanggung jawab baru, itu selalu menjadi kesan buat penugasan saya. Jadi selalu ada kesan yang berbeda untuk setiap tanggung jawab dan penugasan yang dipercayakan kepada saya. Oke. Dari dalam penugasan kan pastinya kan banyak beberapa area yang memang selalu dilihat nih ya, selalu dipantau dan selalu dibina ya kan, dari segi personilnya, kemudian juga dari hubungan baiknya. Ada nggak sih kendala yang memang dari hal yang bawah gitu kan, dari yang baru benar-benar dibangun sampai yang sekarang akhirnya terlihat nih perubahannya yang signifikan itu?
Kendala pasti ada, karena dunia pengamanan ini kita bersentuhan langsung dengan manusia, baik itu tim kita, klien, dan pihak-pihak terkait. Jadi saat kita bersentuhan dengan manusia, gitu, punya pola pikir yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, gitu ya, punya pertimbangan-pertimbangan bisnis. Jadi di situ bukan hal mudah, tapi saya bersyukur punya tim yang selalu bisa memberikan dukungan, gitu, baik dari dukungan finansial, dukungan operasional, dukungan administratif, dukungan dari sisi legalnya, gitu. Dan itu butuh satu tanggung jawab besar untuk menyatukan dukungan-dukungan itu. Kira-kira gitu. Oke. Kalau dari perjalanannya kan berarti kan dari Pak Yusak udah banyak nih nyetak untuk generasi-generasi atau anak buah sendiri ya Pak, yang menuju kesuksesan ini dipimpin dari Pak Yusak sendiri nih. Nah itu apa aja Pak tipsnya Pak? Dan saya selalu bangga melihat, saya nggak mau bilang itu anggota atau anak buah ya, nggak, saya nggak mau pakai istilah itu karena saya nggak mau bikin jarak terlalu jauh gitu ya, gap. Jadi hierarkinya saya yakin oleh tim yang memang terlibat di dunia pengamanan itu sudah sangat dijaga. Patuh dan taat pada pimpinan itu ada di dalam prinsip-prinsip penuntun Satpam. Jadi bukan hanya TNI Polri, tapi di Satpam pun ada prinsip penuntun Satpam yang menyatakan patuh dan taat pada pimpinan. Dan saya bangga terhadap teman-teman saya yang sekarang sudah mendapatkan dalam tanda kutip kesuksesan, menjabat di beberapa perusahaan dengan jabatan-jabatan yang cukup penting untuk mengambil keputusan di dalam bidang pengamanan, gitu ya. Dan itu satu kebanggaan buat saya. Seperti tadi saya bilang, mimpi terbesar saya itu untuk berbagi, untuk bisa berbagi apa yang saya miliki, juga bikin orang lain lebih tahu, lebih pintar tentang dunia pengamanan yang nggak sekedar buka tutup pintu atau buka tutup portal, tapi bila ditekuni secara mendalam, dunia pengamanan itu besar sekali dampaknya. Oke. Bisa sedikit berbagi nggak nih buat yang nonton podcast hari ini, kunci kesuksesan buat generasi muda sendiri nih? Coba bisa bisa dijelasin nggak? Kunci kesuksesan buat generasi muda, saya selalu merasa muda ya, saya menolak tua gitu, makanya saya tetap jaga fisik untuk bisa tetap tampil baik. Nah, kalau buat saya selama ini, saya punya 3 prinsip namanya ABC. Ini dari pelajaran yang pernah saya terima. ABC itu adalah assume nothing, tidak mengasumsikan semuanya baik-baik saja. Ini dunia pengamanan. Believe no one. Jangan mudah percaya kepada siapapun, termasuk tim sendiri. Nah, karena bukan berarti kita nggak bisa mempercayai orang, gitu ya, believe no one ini. Kemudian check everything. Jadi jangan cuma dengar laporan aman Pak, aman dan gitu ya, terus menganggap itu semua baik-baik saja, mengasumsikan semua baik-baik saja. Jadi 3 kata ini, assume nothing, believe no one, check everything, ABC ini yang saya pakai di dalam penugasan saya. Dan kalau boleh saya berbagi kepada teman-teman yang memang masih menggeluti bisnis ini, ada di dalam dunia pengamanan, itu pertama, jangan pernah nolak tugas. Oke. Ya, pertama itu, jangan pernah nolak tugas. Kunci utama ya. Iya dong, jangan pernah nolak tugas. Karena kita harus percaya, kalian harus percaya bahwa dengan menerima penugasan baru, kalian akan mendapat pembelajaran baru. Gitu. Kemudian kedua, lakukan lebih dari yang ditugaskan. Terus, salah nggak itu? Saya pikir enggak ya. Karena itu sudah terjadi dalam riwayat pekerjaan saya, penugasan saya. Contohnya gini, kalau Anda diperintahkan untuk cuci mobil, lakukan lebih dari yang ditugaskan. Anda nggak hanya cuci mobilnya saja, tapi disemir juga bannya, dibersihkan juga mesinnya, divakum juga itu karpet dan dalam-dalamnya. Jadi lakukan lebih dari yang ditugaskan. Pertama, jangan nolak tugas. Kedua, lakukan lebih dari yang ditugaskan. Kira-kira itulah. Oke, pesan terakhir nih untuk anggota-anggota yang ada di lapangan nih.
apa nih yang mau dikasih motivasi sekarang? Mumpung kita sama-sama lagi bicara nih, sama-sama biar bisa dilihat juga nih sama yang nonton gimana? Gini ya, kalau saya mau berbagi motivasi, gitu. Tadi saya bilang di awal, saya belum pernah melihat anak SD atau anak TK yang ditanya cita-citanya apa, mau jadi satpam, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau saya boleh bagi motivasi saat ini, kalau Anda saat ini sudah bekerja sebagai satuan pengaman, jadilah satuan pengaman yang profesional. Ada harga yang harus Anda bayar, harga itu uang, tenaga, dan waktu. Uang Anda harus investasikan untuk diri Anda, belajar, cari modul pengamanan. Tenaga, Anda harus luangkan tenaga Anda untuk berlatih. Waktu yang Anda bayar itu untuk belajar lebih banyak lagi tentang bidang pengamanan supaya Anda jadi satpam yang profesional. Gitu kira-kira. Sangat luar biasa Pak Yusak, pengalaman, inspirasi dan motivasinya bagi anggota-anggota yang di lapangan, begitupun juga dari anggota-anggota yang nanti baru mau akan bergabung ke CSI. Terima kasih Pak Yusak. Terima kasih juga, Bay, untuk ada di podcast ini. Ya, pos 2 yang tadinya juga saya pikir pos 2 ini kan gimana ya? Jelasin. Tapi senang dengan ada di pos 2 ini, bisa berbagi untuk bisa jadi manfaat buat teman-teman lainnya. Dan semoga apa yang disampaikan dari pos 2 ini bisa jadi manfaat, bisa jadi hal baik buat para pemirsanya gitu ya. Jadi dunia pengamanan ini bisa berkembang lebih baik lagi, kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh dan menerima manfaat yang lebih baik lagi. Gitu kan. Itu dia tadi pembahasan dari Pak Yusak mengenai kisah inspiratif dan juga motivasi perjalanan dari Pak Yusak sendiri. Semoga apa yang didengar bisa menjadi motivasi bagi kalian semua. Dan juga bagi teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa subscribe dan like YouTube dari CSI Indonesia Facility Service. Sampai jumpa.